Di situ momentum, ya udah kita coba set selama sekian hari secara konsisten kita coba sampaikan pendapat kita, memotret dari sudut pandang yang kiranya bisa memberi perspektif lain dari apa yang sudah beredar. Awal mulanya begitu. Mungkin ada masukan atas kebijakan, atas pengambilan keputusan yang dirasa kurang memihak, entah itu dari tingkat kecepatannya, entah dari kebijakan yang dibuatnya gitu, dengan yang sudah dibuat gitu oleh pemerintah. Artinya benang merahnya adalah yang mendapat tindakan teror atau yang dalam tanda kutip mendapat tindakan teror itu adalah yang menyampaikan kritik atas kebijakan pemerintah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat saya belajar hidup dimanapun. Hari ini tamu kita hadir di sini adalah Sherly Anavita. Selamat bergabung dan hadir di sini. Terima kasih Pak Dian, senang banget ini. Pertama kali Sherly kesini dan langsung terimpresi dengan suasananya seru di sini. Ya. Sekali lagi terima kasih kehadirannya. Pasti banyak kesibukan, meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sedikit lah dengan kita di sini gitu. Jadi pertama kali tentu saja kita ingin tahu Sherly Anavita itu siapa, karena banyak orang melihatnya lewat Instagram, media sosial yang Sherly buat ya. Kemudian juga di televisi. Di TV ada ya? Iya kan? Soalnya jarang Pak, paling seminggu 2 minggu sekali paling kalau sekarang. Tapi karena ada diulang-ulang di YouTube tuh jadi muncul terus ya. Oh iya benar. Gitu. Yeah. Oke, Sherly, sebagai aktivis. Waduh, kayaknya aktivis bukan ya Pak? Aktivis apa Pak? Influencer? Saya nggak tahu disebutnya influencer kah, content creator kah. Tapi dalam 5-6 tahun belakang memang menyampaikan apa yang difikirkan dan opini lewat sosial media. Mungkin kalau zaman sekarang content creator kali ya Pak sebutannya. Dan memulainya itu Sherly 2018 pertengahan itu pulang Pak ke Indonesia setelah amanah sekitar 1,5 sampai 2 tahun di Australia belajar. Nah ketika pulang 2018 pertengahan itu kan udah mulai panas-panasnya pemilu Pak 2019. Sehingga ketika pulang melihat media itu memotret kondisi sosial dan lain-lain. Ya mungkin karena namanya baru pulang, terus anak muda ngeliatnya kok banyak logical fallacy ya, kok banyak yang logika berpikirnya agak gak masuk di pikiran gitu. Terus serentak media-media itu memotret dari sudut pandang itu, padahal itu bisa dilihat dari sudut pandang lain. Sehingga ya sesederhana anak muda ya wajar aja kalau pada akhirnya kita anak muda milihnya itu, karena itu terus yang dipertontonkan ke kita sudut pandangnya. Akhirnya ngobrol diskusi sama kawan-kawan, kita bisa ngelakuin apa ya gitu. Kita maksudnya dalam hal ini kita gak punya privilege untuk dekat sama media mainstream untuk menyampaikan. Kalau dulu kan masih sangat terbatas atau sedikit orang yang mau menyampaikan itu lewat sosial medianya. Ya udah akhirnya sampai di ya udah kita mulai dari apa yang kita punya. Apa yang kita punya, ya namanya anak muda kita punya sosial media. Disitulah akhirnya berubah platform yang awalnya berbagi kehidupan Sherly pribadi Pak. Jadi gak ada berkaitan sama sekali dengan sosial politik. Di situ momentum, ya udah kita coba set selama sekian hari secara konsisten kita coba sampaikan pendapat kita, memotret dari sudut pandang yang kiranya bisa memberi perspektif lain dari apa yang sudah beredar. Awal mulanya begitu. Awal mula begitu ya. Gayung bersambut. Dan ternyata semakin kesini Sherly pribadi senang. Sherly pribadi merasa optimisme itu ada ketika lebih banyak lagi anak muda Gen Z terutama yang mulai
berani menyampaikan pendapat atau pikirannya, sekalipun memang ini pro kontra, namanya apalagi hari ini sosial media tentu ada pro ada kontra. Ada positif ada negatifnya, tapi saya pikir selama kita tahu konsekuensinya apa dan itu disampaikan dengan tanggung jawab, argumentasinya jelas, logikanya tepat, maka saya pikir sosial media itu justru bisa jadi wadah anak muda untuk menyampaikan pendapatnya gitu. Jadi kalau ditanya, Sir kamu tuh siapa apa gitu. Jadi mungkin saya balik ke 2018 memulai perjalanan itu di content creator itu awal mulanya begitu Pak. Gayung bersambut. Dari situ akhirnya teman-teman mahasiswa mulai yuk Kak Sherly datang ke kampus kita diskusi yuk, kasih pemantik di bidang A, B, dan C. Yang di 2018 itu ketika pulang Sherly bergabung di Universitas Paramadina menjadi salah satu dosen junior lah di situ Pak. Jadi sambil ngajar sambil ya berbagi offline dan online dengan teman-teman mahasiswa juga. Ya udah di situ akhirnya jalan terus sampai sekarang. Mungkin gitu Pak. Oke. Kalau mundur sedikit kan banyak orang menyebut Sherly gadis dari Aceh. Oh, awal mulanya Sherly di Aceh. Betul Pak. Jadi Sherly lahir, besar sampai SMA di Aceh. Masa SMA itu Sherly merantau. Awal mulanya di Jogja. Di UGM gak lama, sekitar kayaknya 1 semester juga belum selesai Pak. Jadi kayak masih UTS gitu, menuju UTS pengumuman bahwa diterima di kampus Paramadina. Dan dari situ akhirnya Sherly pindah menyelesaikan S1-nya di Jakarta. Jadi betul Sherly lahir dan besar di Aceh. Meskipun ada darah Urang Awak. Jadi ibu Sherly Payakumbuh. Jadi ya kalau di Sumatera Barat itu kan garis keturunan dari ibu, jadi ya dibilang ada garis keturunannya Minang gitu, tapi lahir dan besar di Aceh. Jadi kalau ditanya, Sherly kamu lebih lancar bahasa Aceh atau bahasa Minang? Sherly harus akui, Sherly mengerti bahasa Minang tapi lebih lancar bahasa Aceh. Karena mungkin itu yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari, berkomunikasi gitu. Kalau di Aceh ada balai-balai pengajian, itu yang dipakai bahasa itu gitu. Dan itu sebabnya ketika terjadi bencana di Sumatera kemarin, suara Sherly cukup lantang ya untuk menyampaikan keprihatinan terhadap itu. Mungkin ada benarnya Pak, karena ya namanya akhirnya secara psikologis terpanggil, secara emosional terpanggil bahwa Sherly lahir dan besar di sana. Sherly tinggal di Aceh Utara dan Aceh Utara menjadi satu dari 4 kabupaten yang paling terdampak gitu. Jadi masa-masa awal Sherly nggak bisa menghubungi orang tua selama berhari-hari, misalnya itu Sherly pribadi agak, namanya anak kan khawatir gitu. Jadi Sherly pribadi nggak tahu bahwa eskalasinya akan sebesar apa, saya nggak tahu. Tapi mungkin karena panggilan dari hati, dari ya emosional, kira Sherly menyampaikan itu juga lewat sosial media. Dan beberapa kesempatan itu pulang ke Aceh untuk menyalurkan bantuan. Jadi jatuhnya sebagai volunteer di satu lembaga gitulah. Nah ketika menyalurkan bantuan ke sana, jatuhnya kan pulang gitu ya Pak ya, pulang kampung, pulang ke daerah asal gitu. Jadi ketika melihat kondisi, berkomunikasinya juga bukan sebagai orang asing yang datang menyalurkan bantuan. Jadi Sherly pulang gitu. Jadi memang mungkin bantuannya dikumpulkan urunan gitu dari banyak kawan-kawan, bahkan bisa jadi se-Indonesia. Tapi ketika pulang dan melihat itu, kok begini ya gitu, muncul lagi apa ya, kayak kok begini ya, kayak gitu. Hal yang sama kurang lebih di 2018, kok begini ya gitu. Akhirnya disampaikan gitu. Dan ketika menyampaikan, baik itu di sosial media Sherly, karena kan pas balik ke Jakarta diajak lah gitu untuk share, bagi dong pengalamannya kemarin ketika jadi volunteer, apa yang kamu lihat dan apa kiranya yang bisa kita sampaikan nih untuk mungkin mempercepat dan lain-lain. Akhirnya Sherly sampaikan dan itu teramplify dengan sangat cepat, namanya sosial media ya Pak ya. Cepat sekali. Mungkin ada pihak-pihak yang entah melihat dari sudut pandang berbeda atau mungkin tidak setuju dengan apa ya yang Sherly lihat gitu ya. Di situ akhirnya kan tadi Pak Dian menyampaikan teror ya. Di situ selang
Saya pikir selama beberapa hari atau 7-8 hari gitu kejadian. Saya ingat itu di akhir tahun 30 atau 31 dan itu akhirnya Sally sadar ini karena udah kelewat ya Pak ya. Akhirnya Sally sadar bahwa Sally itu bukan orang pertama. Jadi sebelumnya itu runtutannya itu kurang lebih sebetulnya sama, tapi karena Sally nggak ada intensi apapun, Sally merasa bahwa kok begini ya gitu. Makanya sempat ada waktu jeda space yang Sally nanya ucapan Sally yang mana, maksudnya evaluasi ucapan Sally yang mana yang boleh jadi entah itu kelewat batas atau mungkin kamu nggak nyampein sesuai data kah, argumentasinya nggak tepat, logikanya nggak pas. Itu Sally sempat berapa minggu melihat gitu. Ini kok bisa kejadian ya gitu ke diri Sally sendiri. Nah, long story short, setelah coba Sally tarik ya itu kejadiannya itu beruntun dari kawan-kawan yang setelah Sally lihat narasinya kurang lebih atau yang mereka sampaikan kurang lebih sama, bahwa mungkin ada masukan atas kebijakan, atas pengambilan keputusan yang dirasa kurang memihak, entah itu dari tingkat kecepatannya, entah dari kebijakan yang dibuatnya gitu dengan yang sudah dibuat gitu oleh pemerintah. Artinya benang merahnya adalah yang mendapat tindakan teror atau yang dalam tanda kutip mendapat tindakan teror itu adalah yang menyampaikan kritik atas kebijakan pemerintah gitu. Pola ini yang akhirnya menurut Sally dibaca oleh lebih banyak orang mungkin di sosial media. Wah, ternyata udah setidak aman itu ya gitu, menyampaikan pendapat yang berbeda atau kritik begitu terhadap kebijakan. Yang boleh jadi sebetulnya ya kritik itu tanda kita sayang. Kritik itu tanda kita masih peduli ya? Masih peduli dan kita tahu misalnya kebijakan pemerintah udah berjalan di angka 60 atau 70, kita tahu kebijakan ini akan jauh lebih manfaat dan impactful terhadap rakyat kalau bisa dinaikkan jadi 80 dan 85. Dilalahnya ketika itu direspon dengan cara seperti itu, dan itu enggak 1-2 kali gitu, ada satu pola yang akhirnya dibaca oleh publik, itu dilihat sebagai sebutlah entah kebebasan ruang berpendapat jadi semakin sempit atau mundurnya demokrasi yang ya mungkin karena lebih dari setengah penduduk Indonesia hari ini adalah anak muda dan Indonesia adalah satu dari 5 negara dengan tingkat sosial media teraktif, maka menurut Sally wajar ketika ada istilah yang belakangan viral Pak, bahwa justru semakin banyak yang akhirnya berani menyampaikan. Ada istilah mati 1 tumbuh 1000. Sally nggak tahu istilah itu tepat apa enggak untuk menggambarkan. Tapi Sally harus akui sekarang makin banyak Gen Z yang atau anak muda lah begitu yang berani menyampaikan itu lewat sosial media gitu. Terlepas dengan caranya masing-masing, kan ada yang dibawa lucu, ada yang dibawa parodi, ada yang dibawa serius, ada yang dibawa dengan latar belakang misalnya silakan matematika, fisika, psikologi. Tapi itu menunjukkan bahwa generasi hari ini itu adalah generasi yang tingkat berpikir kritisnya itu lebih dibanding generasi sebelumnya, dan itu disambut oleh teknologi yang memfasilitasi itu. Yang mungkin di zaman Pak Dian banyak orang yang kritis. Tapi medianya hanya terbuka bagi orang-orang yang punya akses gitu, yang mungkin ini adalah waktunya lebih transparan karena alatnya ada di tangan kita masing-masing dan bisa menyorot segala hal. Makanya ada istilah yang belakangan mengubah cara Sally berpikir di industri 5.0. It is not about the gun, it's more about the man behind the gun. Udah bukan lagi tentang senjatanya udah ada di tangan kita semua. Ini tentang siapa yang memegang senjata itu. Kita mau pakai itu untuk positif, negatif, manfaat atau mudarat atau sebaliknya, mempercepat kita menuju target atau justru memperlambat karena tsunami informasi yang bisa dibilang hari ini viralnya A, nanti besok udah viral B. Hari ini trending tentang apa nih yang lagi hangat misalnya.
hanya selang 1 minggu itu bisa berganti dan akhirnya publik lupa dengan apa sebetulnya yang sedang sangat esensial di negeri ini untuk sama-sama kita kawal misalnya begitu. Sekali lagi untuk kasus yang Desember itu pasti meninggalkan trauma juga buat Shirley ya. Lebih berhati-hati mungkin sekarang. Dulu Shirley pikir untuk menyampaikan sesuatu filternya ada dari teman-teman. Banyak konten atau video misalnya yang sebetulnya itu mau naik Pak, tapi karena kita merasa kayaknya ini bakal kena deh. Oh jadi ada filter ada filter sebelum naik ya. Dan banyak video-video yang akhirnya tidak naik karena kita merasa ini gak aman. Jadi sebelumnya menurut Shirley dan tim itu sudah hati-hati, tapi sekarang lebih berhati-hati lagi. Ini konten ini bisa kita pertanggungjawabkan apa enggak? Kira-kira konten ini akan menyinggung atau menyenggol pihak mana yang tingkat sensitivitasnya kayaknya sekarang lebih tinggi Pak. Ya. Jadi berhati-hatinya harus 2-3 kali lipat kalau sekarang gitu. Ya jadi waktu itu kan kejadiannya ada Shirley, ada DJ Doni, Bang DJ Doni, Bang Iqbal Damanik dari Greenpeace, ada Firdian. Itu di waktu yang hampir bersamaan kan ketika hampir bersamaan, bedanya cuma hitungan hari Pak. Ya, dan berbeda-beda ya ininya teror yang diberikan. Kalau Shirley kalau nggak salah itu mobilnya di Pilox ya, di Pilox. Telur busuk dilempar sama ada gulungan kertas isinya tulisan berupa ancaman sama ada kopian KTP adik karena Shirley kan tinggal bareng adik Pak di Jakarta. Kayak gitu dan jadi artinya kebebasan berbicara itu kemudian menjadi sesuatu yang yang area yang sebetulnya hak kita untuk berbicara itu menjadi agak dalam tanda petik agak berbahaya juga ya. Iya, kalau dibilang berbahaya maksudnya dengan beberapa tindakan teror yang terjadi sesudah itu, misalnya kayak penyiraman air keras kepada Bang Adrianus, misalnya itu membuat semua orang, wah kita semua bisa kena dong. Maksudnya secara psikologi publik akan berpikir kayak begitu. Nah, yang ingin saya highlight adalah kalau tindakan teror itu menurut Shirley yang mau dikenain itu kan atau yang mau dikasih pelajaran itu psikologi. Entah yang menjadi korban, entah publik yang melihat. Ya. Nah, ketika secara psikologi publik jadi merasa takut untuk menyampaikan pendapat atau suara di negeri demokrasi, itu menurut Shirley jadi masalah. Dan mengenai bahaya atau tidak berbahaya itu Shirley pikir itu luas sekali. Skala yang bisa, maksudnya frekuensinya luas sekali. Tapi kalau membuat psikologi publik atau psy-war kita jadi takut, itu saya pikir kita bisa mengonfirmasi itu dengan data yang menunjukkan bagaimana misalnya indeks demokrasi Indonesia dalam waktu belakangan ini, atau apakah publik semakin khawatir terkait keamanan ketika menyampaikan sesuatu atau justru semakin sehat, karena itu akan berkaitan dengan bagaimana masa depan demokrasi di Indonesia. Saya pikir kayak gitu Pak. Ya perjalanan hidup Shirley juga cukup berwarna ya. Dulu pernah di Pildacil. Dulu masa-masa SMP. Masa-masa SMP di Pildacil. Kemudian menyelesaikan pendidikan tuh di hubungan internasional Pramadina ya? S1. Lalu di UGM pernah di sastra Jepang. Tapi nggak sampai 6 bulan. Ya. Habis itu pindah. Kemudian ke Australia. S2-nya. S2 nih saya baca jurusannya Social Impact Investment. Apakah itu? Itu sebetulnya kenapa kalau HI itu kan lebih politik ya Pak. Social Impact Investment ini kalau di tempat saya kuliah dia di bawah Fakultas Hukum dan Bisnis. Nah ketika kuliah Shirley itu aktif di organisasi yang banyak berkaitan atau bersinggungan dengan sosial project. Dan intinya membuat satu kegiatan sosial yang mungkin awalnya kita menganggap itu namanya anak muda volunteer gitu ya Pak. Tapi kegiatan volunteer
Mungkin teman-teman muda yang menonton ini boleh nanti di kolom komen mengonfirmasi benar apa enggak gitu. Tapi itu gak sustain ketika tidak ada perputaran uang yang dalam tanda kutip sehat juga gitu. Tapi kalau mengandalkan investor terus, misalnya donatur, donatur bisa jadi sustain, bisa jadi enggak. Seringnya enggak gitu. Oh gitu. Kecuali investor. Kalau investor nanti ada yang kita memberikan apa untuk investor itu kan gitu. Entah itu tangible, entah intangible laporannya. Nah, itu di Swinburne. Iya, saya ngambilnya di Swinburne University. Nah, ketertarikan itu akhirnya berlanjut ketika memutuskan mau lanjut S2 yang awalnya sudah di international development pindah ke social impact investment karena kayak bertanya ke dalam diri gitu. Kamu benar mau mempelajari ini karena saya teringat perkataan ibu sih Pak, tapi cukup tertanam bahwa belajar itu amanah. Kamu selesai misalnya entah S1kah, S2, S3kah, ilmu yang didapat itu amanah. Berarti ketika amanah, kamu mau dengan ilmu itu kamu mau apa, mau ngapain gitu. Jadi ini bukan sekedar kamu kuliah gitu, selesai kuliah dan enggak gitu. Jadi dari situ akhirnya ya saya ngambil deh social impact investment, bagaimana ketika melakukan sesuatu memberikan dampak tapi bisa sustain juga gitu. Itu akhirnya saya ngambil di social impact investment, how to make social impact, but at the same time di waktu yang bersamaan kita juga bisa membuat itu jadi sustain dengan adanya investment dalam bentuk apapun. Nah, gitu. Background pendidikan yang Shirley dapat itu juga mempengaruhi pola pikir Shirley untuk menyampaikan hal-hal kepada publik ya. Kalau sekarang ditanya, agaknya iya Pak. Sekalipun kalau ditanya kayak ada jalurnya gitu ya. 10 tahun yang lalu kamu tuh udah exact dan detail itu belum Sir mendesain masa depanmu. Enggak Pak, enggak yang wah saya akan menjadi, enggak. Kalau dulu ditanya cita-cita Shirley pengen jadi duta besar, makanya mengambil hubungan internasional gitu. Diplomat gitu. Diplomat gitu, pikirannya dulu masih kayak begitu. Sampai akhirnya di masa-masa kuliah tahun kedua mulai bertemu mentor-mentor dan coba digali. Benar kamu mau jadi duta besar? Apa yang mau kamu kejar dari duta besar? Ini tuh tentang profesi atau beyond the profession? Nah, kembali ke pertanyaan Pak Dian. Kayaknya nih ada dots-dots yang terhubung ya, Sir, kalau sekarang. Kalau di flashback 10 tahun yang lalu agaknya iya, Pak. Dan akhirnya Shirley, setidaknya untuk diri Shirley sendiri membuktikan there is no coincidence. Gak ada yang kebetulan di dunia ini gitu. Shirley mengambil jurusan A, bertemu dengan mentor A, B, dan C. Terus mengambil misalnya pilihan S2-nya kok agak sedikit bergeser gitu ya. Terus ketika pulang berkaitan dan beririsan dengan kegiatan aktivitas orang-orang, guru, mentor yang banyak bicara tentang itu gitu. Termasuk kalau belakangan terasosiasi gitu ya, program-program dan sebutlah konten Shirley dengan sosial politik. Bukan menjadi politikusnya yang Shirley kejar. Oh ya? Tapi what's beyond that? Setelah mau jadi politikus terus apa? Karena ini sebetulnya saya nggak tahu ini pernah Shirley sampaikan di podcast lain apa enggak. Gak apa-apa. Tapi salah satu perdebatan atau perseteruan atau bentrok lah gitu dengan teman-teman dekat dan tim 2024-2023 berarti adalah kenapa kamu nggak mau jadi politisi atau misalnya sudah ada pastinya tawaran banyak lah ya, sudah ada misalnya kesempatan gitu Pak, tawaran, kalau kata Pak Dian kenapa kamu nggak ambil gitu. Semua orang menganggap itu anomali, itu ibaratnya karena itu kalau mau kamu tukar ya sekarang waktunya, ibaratnya gitu. Sampai akhirnya ada satu momen, ini kayaknya kalau di layar belum pernah saya sampaikan, tapi nggak apa-apa, semoga ada pembelajaran gitu ya. Di satu momen saya bertemu dengan seorang mentor. Saya sampaikanlah bahwa ada kesempatan, ada opportunity, ada yang mengajak gitulah. Perkataan mentor ini saya pikirkan bukan hanya hari Minggu Pak, benar juga ya gitu. Mentor itu bilang begini, Sir, sebelum kamu masuk maka jawab 3 hal ini yang jadi catatan, atau jawab dulu 3 hal ini. Pertama, dengan cara apa kamu masuk?
sekali lagi bukan bermaksud menunjuk enggak, tapi ini lebih ke Sherly. Kamu masuk dengan cara seperti apa? Kalau pakai partai politik, berarti kamu tahu konsekuensinya apa sebagai anggota partai. Kalau kamu masuk di bawah mentor Bapak A atau Ibu B, berarti kamu tahu bahwa nilai yang akan kamu bawa tidak akan jauh dari Bapak A dan Ibu B. Buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Kalau kamu masuk sebutlah ikut misalnya DPR atau DPRD kemarin, bagaimana kamu masuk, entah itu money politik atau enggak, long story short itu akan menentukan bagaimana cara kamu bekerja 5 tahun. Jadi kalau hari ini misalnya, Sherly gak mau menunjuk siapapun, kita tahu bahwa masuknya dengan cara yang ya money politik, kita tahu 5 tahun cara kerjanya akan kayak begitu. Maksudnya Sherly sangat mengapresiasi kawan-kawan yang mungkin berusaha, ada yang gagal, ada yang berhasil, ada yang tidak pakai money politik atau minim money politik dan berhasil, maka kita punya harapan. Sherly justru melihat itu ada harapan karena dia gak akan takut. Ya karena ada yang punya istilah dia harus masuk di dalam untuk mengubah gitu kan. Untuk mengubah dan masalahnya setelah masuk di dalam dia yang berubah. Iya, jadi justru pintu gerbangnya itu yang kamu harus tahu kamu masuknya dengan cara apa dan itu yang akan mengubah. Yang kedua, apa yang mau kamu ubah di dalam? Jadi kalau kamu masih berpikirnya kamu mau jadi sebuah politikus atau posisi, tanya sekali lagi apa yang mau kamu lakukan? Karena kamu mau cari A sampai Z, dari yang paling kiri sampai yang paling kanan, kamu bisa melakukan itu. Kamu mau ambil misalnya ada yang fokus di pendidikan, kesehatan, isu perempuan, anak dan lain-lain, kesempatannya ada. Tapi kalau kamu belum tahu apa yang mau kamu lakukan, what's the point? Itu masuk ke dalam hati Sherly. Dan yang ketiga adalah, ya Sherly sampaikan aja, bagaimana pendapat pasangan kamu? Karena itu akan ya cepat atau lambat akan mempengaruhi dinamika hubungan atau relationship. Kalau yang sudah berpasangan suami berarti istrinya bagaimana menanggap melihat itu, atau Sherly perempuan bagaimana suami melihat atau calon suami saat itu melihat. Nah itu akhirnya Sherly cukup pikirkan dan mengerucut jawabannya enggak sekarang, atau Sherly nggak punya alasan yang cukup kuat untuk masuk. Apakah ini FOMO bahasanya anak muda gitu ya? Oh ya udah nih semua anak muda banyak yang nyalon kan, kemarin cukup euforia. Wah anak muda ini waktunya anak muda kan gitu. Apa karena itu? Jadi apa kata orang akhirnya teramplify ke dalam diri, atau ya ini yang akan kamu lakukan dan mau gak mau yang akan menjalani apapun itu, entah berakhirnya seperti apa nanti ya kamu. Bukan lagi orang, kalaupun ini keinginan orang tua, bukan lagi orang tua, bukan lagi sebutlah siapa, mentor dan lain-lain. Kamu yang akan menjalani, kamu bertanggung jawab dengan keputusanmu, konsekuensinya pun kamu yang akan mendapati gitu. Di situ Sherly melihat, Sherly nggak punya alasan yang cukup kuat untuk masuk. Akhirnya Sherly lepas. Atau terlalu banyak problem di negeri ini. Justru kalau terlalu banyak problem ya masuk. Gitu ya. Menurut Sherly ya. Karena ada istilah dari salah seorang founding fathers yang bilang kalau seorang individu di satu wilayah, dia, maksudnya ini cara pandang penjajahan menurut founding fathers itu. Katanya kalau wilayah yang kita jajah, masyarakat atau rakyat atau individunya fokusnya terhadap diri, ibadah adalah tentang dirinya sendiri dan Tuhannya, biarkan. Kalau masyarakatnya sudah fokus ke ekonomi, awasi. Tapi kalau masyarakatnya sudah mulai melek atau fokus dengan politik, cabut sampai ke akar-akarnya. Karena di situ perubahan sistematis akan terjadi. Satu tanda tangan dia di sana mengubah kebijakan sampai ke akar rumput. Jadi Sherly pikir dalam konteks tadi terlalu banyak masalah di negeri ini, justru beranilah orang baiknya untuk masuk. Tapi pertanyaannya setelah masuk, apakah what's next gitu. Menurut Sherly itu menjadi PR bagi siapapun menurut Sherly, apalagi anak muda. Anak muda kan katanya nih Pak terkenal sama idealismenya. Betul. Teman-teman mahasiswa, teman-teman BEM, teman-teman aktivis di dunia NGO, terkenal dengan terkenal dengan idealismenya, nilai-nilai yang dipegang gitu. Pada akhirnya
nilai itu menurut Sherly benar, Sherly setuju. Tapi perlu membumi atau mendarat atau bahkan dibenturkan dengan realitas yang dilalahnya ketika bicara tentang perubahan dalam skala negara, kita akan berkaitan dengan sistemnya kayak gimana. Dan mau gak mau harus masuk ke dalam sistem untuk melihat realitasnya kayak gimana. Dalam hal ini Sherly hormat setinggi-tingginya kepada kawan-kawan yang memutuskan untuk masuk dan memilih untuk mengubah dari dalam, karena kita juga nggak tahu itu anginnya sekencang apa di dalam. Karena tidak di dalam. Karena tidak di dalam gitu. Nggak tahu itunya ya. Tapi kalau bahkan untuk mempertahankan nilai aja harus mungkin berdamai sedemikian rupa dengan realitas, maka pertanyaannya, kamu sanggup nggak Sher kalau masuk? Atau kamu di luar aja dulu gitu. Siapa tahu ada banyak hal juga yang bisa kamu lakukan yang memberikan impact, tapi dari luar, sembari ya mempersiapkan hal-hal yang menjadi inti seharinya baru kamu masuk. Dari situ akhirnya 2024 Sherly memutuskan untuk enggak, dan ya sampai sekarang Sherly masih konsisten untuk bilang Sherly bukan politikus. Dan tidak belum. Dan tidak menyesal ya terhadap keputusan itu. Tidak. Maksudnya yang di tahun 2024 itu ya Pak ya? Enggak. Dengan segala iming-iming dan segala macam pastinya kan? Iya, ada hal yang ya namanya tentu ada negosiasi gitu. Sherly bisa memberikan apa dan kita mendapat apa. Sherly pikir itu adalah hal yang wajar. Tapi poin Sherly adalah Sherly melihat ke dalam diri Sherly sendiri gitu. Jadi kamu nyesel nggak, tadi Pak Dian tanya? Alhamdulillah sampai sekarang nggak nyesal terhadap keputusan itu. Terhadap keputusan 2 tahun yang lalu. Yang kedua, justru setelah, kalau itu 2024, tawaran-tawaran itu masuk di 2023, justru setelah berlalu 2-3 tahun, Sherly justru melihat kalau sebelumnya Sherly tidak menemukan alasan yang cukup kuat untuk masuk, sekarang setelah 2-3 tahun, Sherly mulai berpikir, apa harus lebih banyak lagi anak muda yang berpikir yang kurang lebih sama yang masuk gitu. Jadi kalau sebelumnya kayak enggak deh kalau Sherly. Kalau sekarang Sherly tidak menutup kemungkinan untuk ya Sherly bisa bantu apa ya, selama goal dan tujuan kita sama gitu. Mungkin perubahan atau pergeseran itu yang membuat Sherly jadi sekarang lebih fleksibel dalam melihat situasi dan kondisi. Dan ketika Sherly diskusi kan apa yang Sherly pikirkan itu, termasuk setelah teror itu Pak. Setelah teror itu akhirnya Sherly sadar bahwa idealisme akhirnya terbentur dengan realita. Realita adalah ya sejarah hanya mencatat para pemenang. Dan itu akhirnya tergambar di realitas. Segala zaman itu ya. Iya. Yang akan dipakai. Dan ada satu statement dari salah seorang senior, share politik itu adalah strategi. Jadi itu masuk banget Pak di pikiran saya. Politik itu adalah strategi. Itu ketika bicara strategi, maka itu jalan. Tujuanmu apa? Ya, jadi saya pikir kalau emang politik itu strategi, maka ini adalah sesuatu yang baik, harus pakai strategi untuk sampai pada tujuannya kan gitu ya Pak. Dilalahnya adalah Sherly mungkin karena baru menyelesaikan buku Buya Hamka, jadi masih sangat teringat. Kalau Buya Hamka bilang sangat terinspirasi juga dengan Buya Hamka. Iya, sangat terinspirasi. 2 hal yang dititipkan Tuhan pada manusia, pertama adalah ini, akal, logika, pikiran, mindset kalau mau diturunin. Yang kedua hati untuk berempati. Orang pintar gak pakai empati, gak pakai hati, maka dia akan menggunakan kepintarannya untuk membodoh-bodohi atau mengambil kepentingan untuk dirinya, segolongannya mungkin. Tapi orang baik yang gak pakai strategi, maka itu alasan orang baik akan selalu kalah. Di situ akhirnya Sherly masuk banget ketika senior itu menyampaikan, share politik itu strategi bukan tujuan. What's the goal? Kamu menggunakan politik untuk apa? Interestnya apa? Siapa yang akan mendapatkan goal atau tujuan itu? Itu akhirnya membuat Sherly jadi berpikir, kalau memang impact dan dampaknya itu lebih luas, misalnya ada berapa banyak teman-teman misalnya di timur Indonesia yang bisa menyambung kuliahnya, sekolahnya, atau ada berapa banyak sekolah yang akhirnya bisa berdiri dengan fasilitas yang layak, atau ada berapa ratus ribu guru
honorer yang pada akhirnya misalnya saya pikir kenapa enggak kalau sekarang ya Pak, kalau sebelumnya belum sampai ke situ pikirannya. Jadi ya sekarang lebih fleksibel dalam melihat strategi itu untuk mencapai goal dan tujuannya. Dilalahnya dulu goal dan tujuannya belum ditetapi. Belum sampai sana. Belum sampai sana. Oh ya, kemudian dari cara berpikir Shirley itu kan pasti ada tokoh panutan ya. Siapa tokoh-tokoh panutan yang kemudian menjadi menjadi sosok yang diidolakan, pemikirannya tentu saja. Iya. Salah tiganya adalah Muhammad Hatta, Buya Hamka, dan Nasir. Itu 3 tokoh yang saya pikir progresif dan nilai itu membumi. Karena belakangan mungkin 5 tahunan belakangan ini dapat kesempatan gitu Pak untuk ketemu dengan berbagai latar belakang anak muda dari timur, barat Indonesia. Saya melihat bahwa keberagaman itu kayaknya Indonesia seharusnya udah selesai dengan itu. Tapi dengan semua keberagaman nilai-nilai baik yang itu sebetulnya udah ada dari dulu gitu. Tapi banyak yang gak membumi kalau saya lihat. Jadi ketika ada orang baik, ada orang yang secara nilai, secara pemikiran ideal, tapi jauh dari kenyataan. Maksudnya ya realitasnya tuh begini gitu. Itu yang saya pikir kenapa ada 3 orang itu untuk mengambil tanggung jawab moral dan sosial saya pikir untuk masuk ke dalam sebutlah sistem pemerintahan dan lain-lain misalnya. Karena kalau mau nggak usah juga nggak apa-apa gitu. Tapi apa iya yang kita ketahui ya udah sekedar kita ketahui gitu. Jadi progresivitas itu Shirley dapat dari 3 tokoh ini. 3 tokoh ini lewat cara mereka bukan hanya pemikiran tapi mereka buktikan. Mungkin ada banyak tokoh lain, cuma mungkin karena latar belakang Shirley sebelumnya juga banyak aktifnya di kampus-kampus gitu. 3 tokoh ini banyak menulis buku atau pemikirannya banyak dibukukan dan latar belakang mereka juga dari dalam tanda kutip akademik gitu. Muhammad Hatta belajar sampai ke Belanda dan lain-lain. Sekalipun udah dapat privilege itu pulang untuk mengambil tanggung jawab moral itu. Yang sebenarnya kalau enggak juga enggak apa-apa kan gitu ya Pak. Dan dalam perjalanan hidup Shirley itu juga bertemu dengan banyak tokoh ya sekarang ini. Bagaimana pendapat Shirley terhadap kita ngomong tokoh tadi Buya Hamka, Nasir dan Bung Hatta. Nah sekarang dengan tokoh-tokoh yang sekarang. Sebenarnya ini tokoh-tokoh ini yang mana nih Pak? Ya misalkan Shirley sering ketemu tokoh-tokoh di saat Shirley menjadi narasumber salah satu televisi ya di Metro TV misalnya Q&A gitu ya. Itu kan ketemu tokoh-tokoh, pandangannya kan pasti Shirley juga dapatkan kan. Iya. Nah itu apakah itu juga memicu Shirley terhadap cara berpikir tokoh-tokoh itu saat sekarang gitu? Bertemu dengan tokoh-tokoh, pertama Shirley bersyukur dan yang kan kedua irisannya banyak kalau lihat di IG kan. Shirley pernah ketemu ya terakhir yang ditampilkan dengan Mas Dino Patijalal ya. Pak Dino itu saat masih di Australia di Pak. Australia. Kalau yang tadi di Metro TV Shirley ketemu dengan menurut Shirley lebih banyak lagi. Kalau sebelumnya boleh jadi irisannya banyak, irisan kesamaannya banyak. Tapi belakangan Shirley mungkin ambil timelinenya 2-3 tahun belakang, Shirley harus akui Shirley bertemu dengan lebih banyak lagi tokoh yang boleh jadi cara berpikirnya atau keputusan-keputusan hidupnya itu berbeda. Yang Shirley dapat pelajaran 3. Pertama, pengalaman itu beda tingkatannya dengan pengetahuan. Kamu tahu tapi kamu belum mengalaminya gitu. Dan pengalaman itu memberikan insight yang kita gak perlu jatuh atau gak perlu berada di lubang atau jurang yang sama. Pelajarilah pengalaman bapak, ibu misalnya untuk tahu ketika menghadapi ini kamu harus seperti apa. Jadi Shirley banyak belajar di situ dari sudut pandang yang selama ini boleh jadi Shirley gak terpapar. Itu membuat konsekuensi yang kedua, Shirley jauh lebih fleksibel dan terbuka terhadap perbedaan. Maksudnya perbedaan cara berpikir gitu.
Dan apalagi di industri 5.0 banyak anak muda hari ini bicara tentang itu Pak. Ada satu statement dari Albert Einstein kalau saya nggak salah. Dia menyebutkan begini, the measurement of intelligence, alat ukur intelligence itu bisa dilihat dari the ability to change. Kemampuannya untuk berubah sesuai dengan kondisi zaman, sesuai dengan realita yang hari ini kita hadapi gitu. Jadi dengan dihadapkan pada perbedaan-perbedaan tadi membuat Sherly, iya ya, jangan-jangan harus agile nih sekarang dengan sudut pandang yang hari ini realitanya begini Sher gitu. Itu membuat Sherly lebih fleksibel dalam melihat perbedaan, dan kalau boleh ditambah sedikit nggak gampang ngejudge. Maksudnya kalau dulu Sherly lebih berhati-hati, sekarang lebih berhati-hati lagi. Jangan-jangan Sherly-nya yang belum tahu, jangan-jangan Sherly yang pikniknya kurang jauh gitu. Dan terakhir yang ketiga, ketemu tokoh-tokoh itu menyadarkan Sherly bahwa Sherly kan masih berpikir ya, Sher, kamu mau memberikan dampak apa sih sebutlah di seterusnya gitu. Sherly pikirin udah waktu-waktu di mana Sherly memutuskan mau apa, bagaimana, memberikan dampak dan impact apa gitu. Awalnya Sherly masih nggak kepikiran Pak di sospol. Maksudnya ya apa politikus gitu. Akhirnya mulai agile, mulai fleksibel gitu, melihat bahwa itu tuh bukan berarti kamu harus dengan cara yang AA gitu. Dan ya itu flashback kembali bahwa ternyata mereka itu dulu juga adalah seorang akademisi. Sherly bertemunya di kelas. Mereka adalah orang yang Sherly mintai tanda tangannya supaya Sherly bisa sebutlah mengirim jurnal ke salah satu universitas. Mereka adalah yang memberi Sherly rekomendasi untuk bisa lolos di salah satu beasiswa. Jadi perjalanan itu akhirnya membuat Sherly sadar bahwa kamu yang sekarang boleh jadi terbentuk dengan siapa kamu bertemu yang dulu. Betul. Dan ya muncul lagi misalnya kayak dengan Pak Dino gitu. Atau dengan sebelumnya saat Sherly kuliah dulu dengan Pak Bima misalnya, beliau adalah dosen Sherly. Banyak orang mengaitkan dengan Pak Anies Baswedan, beliau adalah rektor Paramadina gitu. Jadi Sherly akhirnya melihat bahwa kenapa kamu terlalu menutup diri dengan sospol kalau ternyata Tuhan mempertemukan kamu, entah kamu sadar atau enggak, subconscious atau conscious mind mempertemukan kamu dengan orang-orang yang dulu juga di dunia akademik, pendidikan, tokoh-tokoh yang Sherly tiga sebut tadi juga boleh jadi bergeraknya di dunia pendidikan, tapi tidak menutup diri untuk mungkin making impact-nya pada akhirnya adalah di bidang yang dia juga nggak kepikiran untuk berada di situ misalnya. Kenapa kamu yang terlalu fix mindset Sher? Dari situ akhirnya Sherly di posisi yang sekarang lebih ke open minded aja dengan ya Allah ya Tuhan arahin aja. Semoga Sherly siap dengan apapun nanti misalnya. Kira-kira selama itu baik, bermanfaat, dan Sherly bisa bertanggung jawab, maka Sherly minta ditunjukkan. Lebih ke kayak gitu. Amin. Amin. Terima kasih Sherly. Terima kasih. Banyak hal yang sebetulnya bisa digali dari Sherly, pembicaraan yang menarik. Tentu saja kita bangga ya punya anak muda seperti Sherly dan banyak kawan-kawan lainnya. Kita masih berharap kiprah Sherly dan teman-teman lainnya untuk membangun Indonesia lebih baik ke depannya. Amin. Itu saja teman kerabat saya belajar hidup dimanapun. Pembicaraan kita dengan Sherly Anavita. Terima kasih dan terus semangat.